Wah, tidak terasa ya sudah mau pengunjung akhir tahun. Bagi Anda yang sudah punya rencana untuk liburan di luar kota atau sudah ancang-ancang nih untuk mengambil cuti akhir tahun atau jangan-jangan sudah keburu beli tiket pesawat nih. Wah, harus siap-siap ya jika ternyata harus menghabiskan waktu libur di kota masing-masing nih. Karena belajar dari pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus yang terjadi akibat pergerakan masyarakat yang tinggi di beberapa waktu salah satunya akhir tahun nih. Makanya pemerintah akan kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti apa detail kebijakannya? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam COVID-19 Bayangi Nataru. Kita lihat di slide yang pertama. Pemerintah bakal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Kebijakan ini akan berlaku mulai dari 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022 yang akan berlaku di seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah berstatus PPKM level 1 maupun level 2. Meski begitu, aturan ini masih menunggu Kemendagri menerbitkan instruksi Mendagri terbaru dengan selambat-lambatnya akan ditetapkan 22 November mendatang. Nah, pertanyaannya kenapa sih saat masa Natal dan Tahun Baru ini pemerintah menerapkan kebijakan PPKM level 3 atau yang lebih ketat dari yang saat ini berlaku di sejumlah daerah? Jadi kebijakan itu diterapkan untuk menekan mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat nih di momen libur Natal dan Tahun Baru. Peningkatan mobilitas inilah yang dikhawatirkan bisa memicu munculnya gelombang ketiga penularan COVID-19 di Indonesia. Jadi harus patuhi ketentuan pemerintah ya demi mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Nah, pada penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru nanti ada sejumlah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau biasanya tahun baruan identik gitu ya dengan semarak perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan. Nah, ini akan sepenuhnya dilarang nih karena dikhawatirkan bisa memicu kerumunan banyak orang. Kemudian akan ada pengetatan protokol kesehatan di sejumlah tempat destinasi seperti tempat ibadah, kunjungan wisata atau pusat perbelanjaan yang nantinya pengetatan dan juga pengawasannya akan menyesuaikan kebijakan PPKM level 3. Selanjutnya, wah ini ASN kembali akan dilarang mengambil cuti di baik PNS, TNI Polri sampai dengan BUMN demi meminimalkan mobilitas masyarakat yang tidak mendesak. Berikutnya ini bagi pengguna moda transportasi umum ini minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama ya untuk melakukan perjalanan. Kemudian masyarakat juga diimbau nih untuk tidak berpergian atau tidak pulang kampung kalau tujuannya tidak primer atau tidak mendesak gitu ya. Dan yang pasti pemerintah juga meminta masyarakat untuk memperketat penerapan prokes dan juga 3T, tracing, tracking dan juga treatment. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, secara nasional sebetulnya tren peningkatan kasus COVID-19 sebetulnya tampaknya semakin membaik ya, di mana positivity rate corona di Indonesia pun bahkan sudah berada di 2% ini selama 8 pekan terakhir. Per 17 November lalu saja berdasarkan dari data Johns Hopkins University rata-rata penambahan kasus dalam 7 hari ini berada di sekitar 300-an kasus. Atau jauh menurun gitu ya dibandingkan pada pertengahan Juli lalu. Di sini kalau kita lihat yang rata-rata dalam 7 hari saja ini bahkan bisa meningkat hingga 50.000 kasus dalam rata-rata 7 hari. Nah, peningkatan kasus harian ini juga terus menurun dan konsisten di bawah 1.000 kasus per hari sejak Oktober lalu. Yang artinya tren ini sebetulnya patut kita jaga ya. Jangan sampai ini melonjak lagi seperti negara-negara lain yang saat ini tengah berjuang menghadapi gelombang COVID-19 yang kesekian kali. Sementara itu sebetulnya kalau dari tingkat kematian gitu ya secara nasional pun terus menurun bahkan sudah di bawah 50 orang sejak akhir Oktober lalu bahkan jauh menurun di kisaran Juli lalu yang bahkan sampai 2.000 kasus kematian dalam sehari. Nah, meskipun menurun tapi tetap saja ini kita berbicara soal nyawa akibat COVID-19. Nah, sebetulnya di luar rencana PPKM level 3 di masa libur Natal sampai Tahun Baru, sejumlah wilayah ini kan sebetulnya sudah berada di level PPKM level 1 dan 2. Ambil contoh, salah satunya DKI Jakarta yang saat ini sudah berada di level PPKM level 1 sejak awal November ini, seiring dengan penyebaran kasus COVID-19 yang terus menurun. Nah, kalau kita lihat di sini sejak pertengahan Agustus peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini
terus menurun seiring dengan pemberlakuan PPKM ketat di mana penambahan kasus harian di kisaran 1.000 kasus atau terus menurun dibandingkan dengan puncaknya ini saat Juli bahkan bisa mencapai 20.000 kasus nih dalam seharinya. Nah, kalau kita lihat di sini memang harus juga dijaga trennya. Kita akan lihat di slide berikutnya lagi. Ya, jadi memang bukan sekali dua kali ya, kalau berkaca pada pengalaman sebelumnya, setiap libur panjang kemungkinan ini selalu beresiko ya akan peningkatan kasus COVID-19 yang tentu ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Apalagi seiring dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kian diperlonggar saat ini membuat mobilitas masyarakat meningkat signifikan. Nah, berdasarkan survei dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan untuk wilayah Jawa dan Bali menunjukkan bahwa 12,8% atau sekitar 19,9 juta orang ini diprediksi akan melakukan perjalanan keluar kota selama masa libur Nataru. Nah, sementara itu dari aglomerasi Jabodetabek sendiri diprediksi akan ada 4 juta orang yang akan keluar masuk. Nah, dalam beberapa waktu lalu, juru bicara Kemenhub Adhita Irawati mengatakan kalau dilihat dari pengalaman libur Natal sebelumnya, terjadi peningkatan mobilitas masyarakat sebanyak 6 juta orang yang keluar dari Jabodetabek ke daerah. Dari angka tersebut ini terjadi lonjakan kasus harian COVID-19 bahkan mencapai 30%. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal ini kembali terulang, makanya pemerintah kembali membatasi mobilitas masyarakat dengan menerapkan PPKM level 3. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi normal gitu ya, akhir tahun ini kan biasanya memang jadi momentum ya untuk mendorong target. Tapi tampaknya harus dihitung ulang lagi nih karena ada perubahan situasi dan juga kebijakan. Kita harapkan bersama di mana kondisi pandemi di tanah air saat ini yang melandai bisa terus kita pertahankan. Keadaan ini tentunya perlu dikendalikan ya agar tidak memicu kenaikan kasus ke depannya dan salah satunya dengan mengurangi mobilitas yang tidak diperlukan saat libur Natal dan Tahun Baru nanti.